Kali ini yang mau kita bahas adalah bunga pinjol 329% setahun. AFPI bilang buat tukang bakso tak besar. Mantap gak nih? Yang mau kita bahas. Ini berita saya ambil dari CNBC Indonesia. Dan Anda masih tertarik untuk meminjam pinjol? Anda simain video ini sampai habis, biar logika Anda kebuka gitu. Ya, baru kemarin semua pejabat petinggi FPI diangkat dan dilantik. Ya, ada yang sangat saya sayangkan di dalam hal itu. Kenapa harus banyak pemilik pinjol yang masuk ke dalam pengurus dari FPI? Tapi kita nggak bahas itu. Kita bahas ada yang lebih menarik lagi tentang bunga pinjol 329% yang akan disepakati sebanyak 0,4%. Ya, ini saya bacain beritanya. Bunga pinjol 329% setahun. AFPI buat tukang bakso tak besar. Buat tukang bakso nggak besar. Sejuta Anda harus balikin 3.290. Ya, itu nggak besar. Oke. Jakarta, CNBC Indonesia, platform peer-to-peer lending atau pinjaman online atau pinjol mengenakan bunga maksimum 0,4% per hari. Ya, besaran bunga ini dinilai ringan bagi peminjam yang bergerak di bidang usaha produktif seperti pedagang bakso dan nasi uduk. Ringan bagi pedagang bakso dan nasi uduk 0,4%. Oke. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI NTJS Dajafar mengatakan saat ini OJK dan AFPI sepakat menetapkan bunga pinjaman maksimum 0,4% per hari. Bunga tersebut dikenakan secara majemuk, yang berarti besaran bunga maksimum untuk 30 hari atau sebulan adalah 12,72%. Ya, ingat 12,72%. Dan 329% untuk 365 hari atau 1 tahun. Ya. NJIK menyatakan besaran bunga maksimum 0,4% per hari tersebut mencakup juga biaya layanan yang dikenakan untuk pelanggan. Jumlah tersebut menurutnya tidak berat untuk nilai pinjaman yang kecil, terutama bagi peminjam produktif. Tidak berat. Ya, isi pendapat Anda, saya belum mau beri pendapat, saya hanya baca beritanya saja. Sebenarnya untuk yang kecil-kecil tidak besar ya, karena seperti penjual bakso dan nasi uduk yang butuh 1 juta sampai 2 juta per bulan, itu kalau dibandingin keuntungan sebulan itu jauh. Ya, dia baca keuntungan Anda. Jadi kalau modal Anda sehari yang Anda putarkan 1 juta, jadi berapa penglaris Anda? Ya taruhlah 300.000, hitung sebulannya berarti 15 juta. Itu yang dihitung. Dia nggak ngitung soal untung rugi Anda, dia nggak ngitung jualan Anda tidak laku, dia nggak peduli hal itu. Ya, yang jelas bagi dia kalau modal yang Anda putarkan tiap hari itu 1 juta sampai 2 juta, ya sudah berapa keuntungan yang Anda dapat tiap hari. Ini nggak dihitung jualan Anda nggak habis, jualan Anda nggak laku. Itu aja yang dia hitung. Jadi dia hitungnya yang jelas laku, yang jelas semuanya laris. Itu aja yang dihitung ya. Oke, kita lanjutkan aja, teman-teman aja yang ngisi di kolom komentar bagaimana tanggapan Anda. Oke. Ia memperkirakan dari jumlah 1 juta pelaku usaha mikro cukup membayar bunganya 40.000 untuk menghasilkan pendapatan sebanyak 2 juta hingga 3 juta. Sebenarnya dari total portofolio fintech P2P itu lebih banyak untuk produktif. Cash flow-nya pun hampir 60% digunakan untuk masyarakat kecil berdagang, sehingga manfaat untuk masyarakat sangat tinggi. Cuma karena isu fintech, isu ilegal fintech dari perilaku browernya konsumtif, itulah yang bikin banyak cerita negatif. Isi aja deh pendapat teman-teman semuanya di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda? Apakah benar dari tukang bakso sampai pedagang nasi uduk menyatakan 0,4% per hari itu masih ringan, atau 329% per tahun itu sangat ringan? Ya, isi aja di dalam kolom komentar di dalam video yang sesingkat ini.
ya mungkin saya nggak mau memberikan banyak tanggapan, cuman hanya saja ya sudahlah, kalau memang seperti itu ya apalagi gitu loh. Ya memang perilaku Anda juga seperti itu, dan Anda pun juga tidak mau berhenti minjam di pinjol. Masih ada yang tertarik dengan dana instan, masih ada yang tergiur dengan promosi-promosi yang berseliweran di media sosial, ya kayak mana lagi gitu loh. Kita sebisa mungkin juga mengedukasi Anda bahwa bunga 0,4% per hari itu sangat berat. Ya, apalagi mencapai 329% per tahun, itu berat banget. Ya, tapi semuanya kembali kepada Anda ya, karena saya melihat angka peminjam pun terus bertambah setiap hari. Angka galbay juga bertambah setiap hari. Ya, itu sudah terang-terangan IPI bilangnya. 0,4% yang mau disepakati antara IPI dan OJK ini kan akan berlanjut ini. Rasa dia itu nggak berat bagi pedagang tukang bakso dan nasi uduk. Saya nggak tahu lagi nih, ini beratnya sama siapa lagi gitu loh. Kalau pedagang bakso aja dan nasi uduk menyatakan tidak berat, ya berarti yang lain juga menyatakan tidak berat gitu loh. Anda isi aja deh di kolom komentar bagaimana pendapat Anda. Dan saya juga berharap buat teman-teman semuanya, saya tidak akan mungkin bisa melarang Anda untuk tidak meminjam di pinjol. Tapi minimal sebelum Anda melakukan peminjaman, saya minta sesuaikan dengan kemampuan Anda untuk membayar. Dan Anda boleh pertimbangkan dulu resiko-resiko yang akan terjadi. Jangan hanya mengikuti kebutuhan Anda sesaat saja, dan pada akhirnya Anda lupa membaca ketentuan-ketentuan dari mereka. Dan lihat juga di banyak referensi, sudah berapa banyak orang yang terjebak di pinjol, sudah berapa banyak orang yang masuk ke dalam pinjaman online. Apakah mereka menyatakan pinjol itu bermanfaat? Apakah mereka bilang pinjol itu membantu mereka? Yang lain boleh isi di kolom komentar, biar yang ingin meminjam pinjol bisa mendapatkan banyak referensi sebelum mereka melakukan peminjaman ke pinjaman online. Ya, silahkan. Siapa yang sudah bisa memberikan ulasan, terima kasih. Pinjaman online berkat Anda, usaha saya maju, usaha saya jadi meningkat, omset saya banyak, keuntungan saya banyak. Ada. Kalau ada, isi di kolom komentar. Apakah pinjol ini anugerah atau musibah? Apakah benar pinjol itu bermanfaat atau tidak bermanfaat? Apakah bunga 0,4% atau 329% per tahun itu kecil bagi Anda? Tolong beritahu saya di kolom komentar. Canggih banget berita yang ditulis oleh CNBC berdasarkan dari pernyataan pejabat AFPI yang sekarang. Ya. Bagaimana menurut Anda semuanya? Benar-benar bermanfaat atau tidak? Isi deh di kolom komentar. Dulu saya lihat judulnya aja di sini ya, dan nanti kita lampis sedikit kepala depannya, oke? Ada kami kena sanksi OJK Senin 9 Oktober 2023. Penulis Raden Jihad Akbar dan Anissa Aulia di fifa.co.id ya. Oke. Jakarta Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan telah memberikan sanksi kepada Ada Kami berupa surat peringatan. Hah? Kok di awalnya berupa surat peringatan? Sanksi itu diberikan sebab Ada Kami telah melakukan pelanggaran terhadap penagihan yang tidak beretika kepada nasabah. Cuman tidak beretika aja. Cuman sebatas diberi peringatan doang. Ya, teman-teman boleh isi di kolom komentar. Nanti saya tunjukin nanti, oke? Habis itu di sini lagi sebenarnya udah malas ya lanjutinnya ya. Karena di awalnya cuman dijatuhkan sanksi surat peringatan, sudah diberikan surat peringatan. Sanksi itu diberikan sebab Ada Kami telah melakukan pelanggaran terhadap penagihan yang tidak beretika kepada nasabah. OJK telah mengenakan sanksi berupa surat peringatan kepada Ada Kami atas pelanggaran yang berkenaan dengan penagihan yang tidak beretika. Ujar Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers Senin 9 Oktober 2023. Itu doang. Ya, nggak puas ya dengan sanksi yang diberikan OJK karena yang di dalam aturannya lain, yang dikeluarin pun juga lain gitu loh ya. Oke. Agusman menuturkan pihaknya juga sebelumnya telah memanggil Ada Kami terkait dugaan korban yang nekat mengakhiri hidup hingga teroran penagih hutang.
OJK memerintahkan ada kami untuk melakukan investigasi mendalam dan mengidentifikasi informasi terkait korban dan menyediakan hotline untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan identitas korban jelasnya. Bisa nggak sih OJK aja yang membuka hotline-nya gitu loh. Ya, biar ini lebih transparan dan kepercayaan publik pun ada gitu loh. Ya, ini dia memanggil tapi disuruh pula meminta gitu loh. Orang malas kan ngirim ke situ gitu loh kan. Lebih lanjut, menurutnya OJK pun telah memerintahkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk mentelaah kesesuaian pengenaan dan biaya administrasi, sebab suku bunga ada kami disorot karena diduga tinggi atau biaya pinjaman yang tak sewajarnya. Suku bunga dari ada kami itu nggak ada masalah, biaya layanan yang ngeri. Ya, ini kayak mana sih konsepnya, saya juga bingung harus komentarnya seperti apa. Teman-teman aja deh isi di kolom komentar menurut Anda gimana hal-hal seperti itu gitu loh ya. Ketiga, OJK meminta kepada ada kami untuk melaporkan seluruh hasil investigasi dan tindak lanjut yang dilakukan ada kami dalam rangka penyelesaian kasus ini, terangnya. Selain itu, tegas dia, OJK akan bertindak tegas jika ada kami terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap nasabah. OJK akan bertindak tegas jika dari hasil pemeriksaan penemuan pelanggaran dilakukan oleh ada kami, ujar dia. Oke. Kemarin ini OJK ngapain sih sebenarnya gitu loh. Sekarang bingung sama OJK. Kemarin kan sudah dikeluarkan juga berita dari CNBC juga gitu loh, bahwasannya ada kami mengakui memang ada 36 pelanggaran yang terjadi ya, gitu. Kan kemarin juga sudah disampaikan oleh ada kaminya bahwasanya ada kami mengakui memang ada terjadi pelanggaran SOP. Ada 36 aduan yang dilaporkan dan itu diakui gitu loh. Ya. Kalau kita balik ke 3 aturan dan 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector, dan ini ancamannya kejam banget loh, sanksinya kejam banget loh ya. Oke, mana dia 3 larangan debt collector? Oke, di sini. Nah, saya munculkan di sebelah saya di sini. 3 larangan tindakan debt collector. Dalam menjalankan proses penagihan, debt collector dilarang melakukan tindakan-tindakan berpotensi menimbulkan masalah hukum dan sosial, antara lain menggunakan cara ancaman, melakukan tindakan kekerasan yang bersifat mempermalukan, memberikan tekanan baik secara fisik maupun verbal. Rasa saya kalau itu sudah diakui, sudah berarti 3-tiganya mereka langgar gitu loh. Dan di sini sanksinya nggak main-main loh. Jika hal tersebut dilakukan, bagi debt collector dapat dikenakan sanksi hukum pidana, sementara untuk pelaku usaha jasa keuangan yang menjalin kerjasama dengan debt collector tersebut dapat dikenakan sanksi oleh OJK. Yang paling terberatnya itu adalah pencabutan izin usaha atau pembatasan kegiatan usaha. Kenapa hanya diberikan sebatas peringatan doang gitu loh ya. Ini yang sangat disayangkan dengan OJK, tapi dalam keterangannya OJK masih saja mencari, kita masih mengumpulkan beberapa bukti. Ya, kita kumpulkan beberapa bukti dulu, nanti baru diminta ke pihak ada kaminya untuk melaporkannya. Logis nggak sih? Logika nggak sih? Ya, yang menampung pengaduan pihaknya, yang diadukan pihak mereka juga, yang akan diproses mereka juga kalau dilaporkan hal kasus ini gitu loh. Nah, cocok nggak sih gitu loh? Orangnya sendiri loh, ya kan? Harusnya ada yang ditunjuk di luar dari pihak yang bersangkutan, harusnya seperti itu. Ya, bagaimana sih menurut teman-teman semuanya? Saya malas sebenarnya memberikan pendapat tentang hal-hal seperti itu karena saya akan sudah kayak mana ya? Sudah tidak jelas lagi arahnya, OJK juga tidak jelas fungsinya. Di bawah OJK juga tidak jelas apa sih aturan OJK, juga ngawur sebenarnya gitu kan. Orang dikirimin sedot WC, dikirimin GoFood, ada juga yang tidak merasa minjam di teror. Kan seperti itu keluhan dari masyarakat gitu loh. Minimal jangan hanya diberikan surat peringatan, paling tidak
OJK ikut serta merevisi hal itu. Kapan perlu diminta pihak Ada Kami memutus hubungan kinerja mereka dengan debt collector yang tidak jelas ini. Kapan perlu batalkan MOU mereka yang telah merekrut pihak ketiga mereka itu. Ya, yang bermasalah di situ. Gitu loh. Masa OJK malah nyuruh juga pihak Ada Kami nampung laporan dari korban, ya nanti dilaporkan ke OJK. Logis nggak sih? Kalau ada yang berat nanti laporannya, yakin nggak sih pihak ini akan melaporkan yang berat juga kepada OJK? Ya, menurut teman-teman gimana? Cocok nggak kira-kira? Ya, yang bermasalah pihak itu, yang menampung pengaduan pihak itu, yang mau memberikan laporan ke OJK juga pihak yang bersangkutan, yang akan disanksi juga pihak yang bersangkutan. Ya, nyambung. Isi di kolom komentar. Makanya saya tidak mau berbicara banyak. Teman-teman aja yang beri pendapat, kurang lebih ya seperti itu kelanjutan kasusnya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti saya lanjutkan untuk bikin video berikutnya. Untuk sebatas updatean Ada Kami mungkin sampai di situ dulu. Ya, jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Ya, karena saya cuman mempunyai Anda semua gitu loh. Cuman Anda yang saya punya hari ini gitu loh. Saya tidak mempunyai media lain. Hanya ada di Solusi Hutang ini. Dan saya hanya butuh perpanjangan tangan dari teman-teman semuanya untuk bantu share video ini. Oke, TikTok Shop telah ditutup. Ya, mungkin nggak ya pinjol legal juga akan ditutup. Apa sulitnya sih? Itu ya. Mengingat kita lihat TikTok Shop betapa ramainya hari itu. Banyak laku laris semuanya. Seleb dari TikTokernya itu bermunculan menjadi affiliate-nya, setiap hari jualan, bahkan nggak tanggung-tanggung. Ini soal pemasukan ini, duit masuk, ya dia berusaha ini, uang masuk dia berusaha, ya. Tapi ada yang komplain, pedagang manual atau pedagang offline, ya bersuara waktu itu bahwasannya usaha mereka macet. Akibat apa? Akibat ada predator di TikTok Shop yang mana menjual di luar logika yang ada. Masa harga baju kaos bisa mencapai 3.000, 4.000 gitu loh. Ya, atau 5.000 gitu loh. Ya, kalau saya lebih sering nonton itu celana dalam yang dijual gitu loh, 2.000 perak gitu. Ya oke. Sekarang kita beralih ke pinjol. Kita bukan bahas soal e-commerce ataupun TikTok Shop. Kita bahasnya soal pinjol. Kita menggambarkan dari TikTok Shop. TikTok Shop yang segede itu saja, yang mana itu masih banyak dikatakan bermanfaat oleh sebagian orang, ya, walaupun pada akhirnya mafianya masuk ke dalam. Ya, seandainya mafianya tidak masuk ke dalam, mungkin TikTok Shop masih dinyatakan bermanfaat bagi orang-orang. Ya, tapi karena sudah ada predatornya, ada persaingan dagang juga, sampai akhirnya pemerintah menentukan tutup TikTok Shop. Ya, sekarang pinjol. Sejak kemunculan pinjol 2016 sampai terjadi malapetaka di awal 2019, seorang sopir taksi yang nekat mengakhiri hidup. Ya, oke, nggak usah sopir taksi dulu deh. Sejak pembentukan Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia waktu 2018. Ya, ini baru terbentuk ini, belum diresmikan. Ya, sejak terbentuknya Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia 2018. Ya. Di awal 2019, sekitaran bulan Februari, kita sudah mendengar satu kabar, yaitu ada sopir taksi yang nekat mengakhiri hidup gara-gara diteror pinjaman online. Itu mula kasus viral nih. Ya, FPI dibentuk 2018. Tapi belum diresmikan. Anda tahu kapan FPI diresmikan? FPI diresmikan 2019 sekitaran bulan Maret. Ya, Anda tahu kapan sopir taksi ini mengakhiri hidup? Waktu Februari kalau saya nggak salah. Pokoknya di awal-awal tahun. Ya, sampai sekarang kasus mengakhiri hidup gara-gara teroran pinjol sudah berapa banyak? Pernah nggak teratasi dengan terbentuknya FPI 2018, diresmikan 2019, sampai mereka membentuk yang namanya Pusdapil.
pusat data fintech lending. Pernah nggak permasalahan teroran ini selesai? Ya, sudah berapa banyak nyawa yang melayang? Kalau saya sudah tidak bisa lagi menguraikan satu persatu. Ya, mungkin kalau yang seingat saya sudah lebih dari puluhan. Ya, puluhan orang lah gitu. Ya, atau ya mungkin bisa mencapai nilainya 20 sekianan. Ya, yang jelas hitungannya bukan belasan lagi. Orang yang mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online. Ya, belum lagi orang yang melakukan tindakan-tindakan pidana gara-gara desakan dan teroran dari pinjaman online. Benar atau tidak? Ya, ini saya tanya dulu buat teman-teman semuanya. Siapa yang mengikuti saya sejak 2019? Ada nggak Anda mendengar kasus sopir taksi yang nekat mengakhiri hidup gara-gara teroran pinjaman online? Padahal 2018 terbentuknya Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, 2019 diresmikan. Ya, sebelum mereka diresmikan kasusnya sudah ada. Kasus mengakhiri hidup. Harusnya begitu diresmikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, kasus itu tidak terulang lagi. Ya, tapi alhasil makin kesini malah makin banyak. Sampailah di detik ini. Ya, sekarang diangkat lagi itu yang terbaru. Ya, dari petinggi AFPI-nya. Diambil dari CEO salah satu pinjol legal. Ya, nyambung nggak ini konsepnya gitu loh. Oke, kalau misalnya OJK mencari orang yang bisa untuk melakukan pengawasan tentang pinjaman online adalah mereka yang berpengalaman dalam hal itu, tapi bukan berarti pemilik pinjol pun dimasukkan ke dalam petugas atau menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ini yang lucu gitu loh. Ya, Anda tahu siapa ketua AFPI sekarang? Ya, yaitu CEO dari pemilik pinjaman online Dana Rupiah. Ya, mungkin beritanya sudah beredar. Dan itu sudah disahkan dia yang akan menjadi ketua AFPI sampai 2026. Ya, kayak mana coba hari ini gitu loh. Yang mau kita benahi masalah pinjaman online. Mulai dari bunganya sampai sesi penagihannya ini mau direvisi. Ya, tapi di dalam tubuh orang yang mau merevisi ada pemilik pinjol. Ini lucu atau tidak gitu loh. Ya, kayak mana sih konsepnya gitu loh. Makanya saya bingung OJK hari ini ngapain. OJK membentuk AFPI, saya ingat 2018 itu. Ya, tujuannya supaya ada kiblat dasar dari P2P lending. Sampailah diresmikan 2019. Tapi kok makin aneh. Sampai di sini kok aneh. Gitu loh. Ya. Kayak mana ini lagi gitu loh. Konsepnya kayak mana. Jadi giliran ada masyarakat, contoh. Ya, ada masyarakat nih terjebak di salah satu pinjol legal. Contoh. Ya. Dia ingin melapor ke Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Yang mau dilaporkan adalah si pinjol milik dari petinggi di AFPI-nya. Yang mau dilaporkan pinjol milik petinggi dari AFPI-nya. Aduh, kayak mana cara jawabnya dia? Cara contohnya kayak mana sih? Coba dari teman-teman gitu loh. Jadi saya kadang aneh gitu loh. Ya, jadi itu makanya buat teman-teman semuanya. Jadi mustahil rasanya kalau hari ini TikTok Shop sudah tutup, ya, karena adanya predator. Kalau Anda menginginkan pinjol juga ditutup, orang pinjolnya sudah ada di tempat penutupan, ya. Di instansi mana kira-kira hal ini akan ditutup? Contoh OJK dan AFPI. Orang pinjolnya sudah ada di sana. Ya, sudah diisi, kuotanya sudah diisi sama mereka. Kayak mana Anda mau teriak-teriak, hapus pinjol, hapus pinjol. Pinjol mana yang dihapus? Orang tempat Anda meminta hapus pinjol itu pemilik pinjolnya. Ya, kayak mana konsepnya itu? Cara menjelaskannya agak berbelit juga ya. Gitu nggak sih? Ya, tapi ini saya coba munculkan di sini ya. Jakarta dalam Musyawarah Nasional atau Munas, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI telah memutuskan untuk memilih CEO Dana Rupiah Ejik S. Jafar sebagai Ketua Umum periode 2023-2026
AFPI untuk melanjutkan kepemimpinan Adrian Gunadi yang sudah berjalan selama 2 periode. Kayak mana coba mengomentarinya gitu loh. Ya. Pimpinan AFPI-nya pemilik pinjol sendiri. Ya. Jadi kalau misalnya ada kejanggalan atau ada hal-hal yang ingin dilaporkan oleh masyarakat berdasarkan penemuan mereka laporkan kemana nih? Kalau dilaporkan ke OJK, OJK akan lempar ke AFPI. Kalau kita laporkan lagi ke AFPI, di dalam AFPI ada pemilik pinjolnya. Ya, ini udah siap siaga semua kan, kampret gila. Itu kayak mana sih? Kayak mana sih caranya? Caranya kayak mana sih teman-teman? Ada yang paham gak sih konsepnya gitu loh sih? Makin kesini malah makin bingung. Ini OJK ngapain? Merumuskan hal ini ngapain gitu loh? Kenapa ada pemilik pinjol di dalam tubuh AFPI hari ini? Ya, yang seharusnya AFPI ini mengatur tentang urusan pinjol ini, bukan malah dimasukkan petinggi-petinggi pinjol ke dalam lembaga mereka. Ya, harusnya itu kan menjadi anggota mereka semuanya, karena mereka yang mengatur hal-hal itu. Akhirnya karena pemilik pinjol yang berkuasa di dalam hal itu, sesuka hati pun terjadi. Ya, bahkan kemarin melalui berita CNBC aja, ya, kata pimpinan yang terbaru aja, bunga pinjol yang 100 sekian %, itu masih dikatakan murah oleh pedagang bakso dan nasi uduk. Ya, kayak mana dibilangin murah? Sedangkan orang 12% aja per tahun dari bank konvensional aja itu masih mengeluh berat. Ini 100 sekian %, per tahun. Ya, bagaimana pendapat teman-teman? Masih ingin melanjutkan pinjolnya atau sudahi sampai di sini? Ya, mengingat juga sanksi yang diberikan OJK kemarin pun rasa saya tidak setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh debt collector terhadap diri Anda. Ya, walaupun debt collectornya sudah dipecat katanya. Ya, tapi kalau hanya sebatas kertas peringatan, ya nyambung. Benar nggak sih? Kasih saya gambaran bagaimana sih seharusnya. Kalau kita masih teriak nih hapus pinjol, hapus pinjol, hapus pinjol, mereka sudah ada di dalam gitu loh. Pemilik pinjolnya ada di dalam AFPI tempat Anda mau melapor itu. Ya, kayak mana lagi coba? Udah hancur kan? Hancur sudah kan? Saya mengedukasi pun juga sudah hancur ini sudah gitu loh. Kayak mana cara mengedukasinya lagi gitu loh, ya kan? Mau teriakin AFPI kayak mana, mau teriakin OJK juga kayak mana. Tinggal saya hanya menyerahkan diri kepada teman-teman semuanya. Anda masih mau ikuti hal-hal bodoh ini atau Anda berhenti sampai di sini? Tentukan keputusan Anda dari sekarang. Dan sisanya saya tunggu Anda di dalam grup WhatsApp saya dengan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brownie. Wassalam.